warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinarstati Zakira dengan NIM P272290247172 dari jurusan Terapi Wicara Prodi D4. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dari awal mendaftar sampai menjadi mahasiswi di jurusan Terapi Wicara, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Awal mulanya, saya pribadi nggak tahu sama sekali mengenai jurusan Terapi Wicara ini. Bahkan, saya nggak tahu kalau jurusan Terapi Wicara ini itu ada. Kemudian saya mulai tahu jurusan ini karena diberitahu oleh mama dan kakak saya. Mereka bilang kalau jurusan ini selain prospek kerjanya masih luas, nantinya juga akan menangani anak-anak dengan gangguan bicara seperti speech delay. Nah dari situ saya mulai penasaran, emang sebanyak apa sih anak-anak yang mengalami gangguan bicara? Terus juga emang bisa ya anak-anak itu sembuh hanya dengan diterapi? Gimana sih caranya? Nah, hal itulah yang membuat saya mantap untuk mendaftar di jurusan ini dan alhamdulillahnya saya lolos dan menjadi mahasiswi di Prodi D4 jurusan Terapi Wicara Poltekkes Kemenkes Surakarta. Masuk awal perkuliahan pada semester 1, mata kuliahnya atau matkulnya beberapa masih tergolong umum yang biasa dijumpai pada jenjang SD hingga SMA, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus juga ada matkul yang menjurus seperti pengatur tata bicara dan linguistik. Materi-materi pada matkul yang menjurus itu masih materi dasar untuk menjadi seorang terapis bicara. Jadi misal matkul terapi bicara, di sini kita diajarin apa sih terapi dan terapis bicara itu, lalu kita dikasih gambaran step-step kita nanti ketika memegang pasien. Selain itu kita juga dikasih tahu nih bidang garap kita itu nanti di mana aja. Nah lanjut ke semester 2, di semester 2 ini matkulnya udah yang lebih mendalam lagi. Contohnya kayak fonetik dan pengantar komunikasi. Jadi misal di matkul fonetik ini kita belajar tentang huruf dan bunyi. Kita juga belajar mengenai penempatan alat-alat bicara seperti lidah, gigi, dan bibir. Dan juga kita belajar tentang cara penyebutan huruf yang benar. Jadi setiap huruf itu memiliki penempatan dan cara penyebutan yang berbeda-beda. Oh iya, di semester 1 itu kami sempat ada tugas observasi ke SLB di sekitaran Solo. Terus nantinya di semester 2 kami juga akan melakukan observasi ke sekolah-sekolah yang serupa. Di semester 1 kemarin kami pergi ke salah satu SLB. Di situ kami mengamati gimana sih perilaku anak autis ini, gimana sih keseharian mereka selama di sekolah. Di SLB itu kami interaksi langsung sama anak autisnya. Kami juga melihat karya-karya yang mereka buat. Di situ saya takjub banget sama bakat mereka. Ada yang bisa jahit, masak, terus ada juga yang diajarin melakukan pekerjaan kasar kayak motong-motong kayu gitu. Bahkan ada yang diajarin tentang persalonan. Di situ saya jadi mikir, anak autis itu sama seperti anak normal. Hanya saja anak autis ini memiliki kekurangan dalam mengatur emosi mereka sendiri dan dalam mengendalikan perilaku mereka. Jurusan terapi bicara ini menurut aku adalah gabungan dari beberapa bidang. Jadi kita ada ilmu sebagai seorang terapis, ilmu dalam perkembangan manusia, dan juga ilmu dalam psikologi. Terus kita juga bisa nanganin hampir semua jenjang usia. Jadi itu tadi sedikit pengalaman aku selama berkuliah di jurusan terapi bicara Poltekkes Kemenkes Surakarta. Semoga teman-teman yang ingin masuk ke jurusan terapi bicara bisa lolos seleksi, dan bagi teman-teman yang baru tahu soal jurusan ini bisa langsung saja daftarkan diri ke jurusan terapi bicara di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.